Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Di sini KM-nya di Pati ya. Ya, di Pati hari ini siapa saja yang tidak hadir? Arif dan Raihan, Bu. Arif, Raihan. Kenapa Arif, Raihan? Sakit, Bu. Oh, sakit. Sudah berapa lama sakitnya? 2 hari, Bu. 2 hari. Terus selain Raihan dan Arif? Cindy dan Zalfa ada acara, Bu. Izin. Cindy dan Zalfa izin ya. Ya, mari kita doakan ya anak-anak, teman-teman kita yang sedang Allah uji sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah dan semoga bisa kembali melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Dan semoga yang sedang ada kegiatan dilancarkan kegiatannya oleh Allah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita hadirkan niat dalam hati untuk menuntut ilmu dan mencari ridha Allah agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan satu orang untuk memimpin doa. Ya, silahkan Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Ya, harus siap ya dan harus selalu semangat. Karena ingatlah bahwa ada orang yang rela mengorbankan hidupnya untuk hidup kalian dan doanya yang tidak pernah putus untuk masa depan kalian, yaitu orang tua kalian. Kita harus bisa membanggakan kedua orang tua. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, semangatlah kalian dalam hal yang bermanfaat bagi kalian. Dan minta tolonglah kepada Allah dan janganlah kalian malas. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Nah, kita harus selalu semangat dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Hari ini Ibu akan membahas materi tentang lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Setelah pembelajaran pada hari ini, anak-anak diharapkan mampu yang pertama menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu mengimplementasikan perilaku yang mencerminkan beriman kepada asma-asma Allah yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Dan yang ketiga, anak-anak mampu mengemukakan hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pernahkah kalian merasa dekat dengan Allah sehingga perasaan kalian merasa tenang? Atau pernahkah kalian merasa jauh dari Allah sehingga perasaan kalian terasa hampa? Nah, berbahagialah orang-orang yang merasakan dekat dengan Allah, karena pasti akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan dalam diri. Sebaliknya, orang-orang yang merasakan jauh dari Allah pasti akan senantiasa merasakan kegelisahan dalam hidup. Agar kita bisa menjadi orang-orang yang dekat hatinya dengan Allah, maka kita harus belajar mengenai bagaimana caranya dekat dengan Allah. Salah satu cara untuk dekat dengan Allah adalah dengan mengenalinya. Nah, sama halnya ketika kita ingin dekat
dengan salah satu teman, kita harus mengenalinya dulu ya. Nah, sama dengan Allah. Allah pun jika kita ingin dekat, maka harus mengenalinya dulu. Nah, mengenalinya ini dengan asma-asmanya atau nama-namanya yang indah. Karena Allah memiliki banyak nama-nama yang indah, yaitu ada 99. Setelah kita mengenalinya, lalu jangan lupa kita pun harus memahaminya. Pada dasarnya, manusia butuh bekal untuk mengarungi kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Iman adalah bekal yang sangat utama bagi seseorang untuk menentukan arah hidupnya. Kehidupan tanpa iman, maka akan tersesat. Nah, seperti yang kita tahu, orang tersesat itu tidak tahu arah dan juga tidak tahu harus bagaimana untuk melangkah. Nah, makanya sangat penting untuk memiliki iman dalam kehidupan. Begitu penting masalah keimanan ini, sehingga kita sebagai muslim harus betul-betul memahami bagaimana hakikat iman, bagaimana cara beriman, dan kepada siapa kita harus beriman. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu arti iman? Percaya, Bu. Ya, Iqbal, betul, percaya. Iman secara bahasa yaitu percaya. Ada lagi? Yakin, Bu. Yakin, iya betul Khalisa. Nah, jadi iman itu secara istilah adalah percaya dan meyakini sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, tanda-tanda keimanan seseorang itu bisa terlihat dari perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari, karena kepribadian seseorang itu merupakan pancaran dalam keimanannya. Nah, iman kepada Allah ini adalah pokok keimanan yang lainnya. Lalu, keimanan itu bisa menebal dan juga bisa menipis, juga bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita yaitu dengan memahami nama-nama Allah yang baik dan indah. Nama-nama Allah yang baik dan indah sering kita dengar dengan sebutan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Allah mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik, sesuai firman-Nya yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik, dan mohonkanlah sesuatu dengan menyebutkan Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama itu, dan Allah akan membalas pekerjaan mereka. Nah, Rasulullah SAW bersabda bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berjumlah 99, dan jika kalian bisa menghafalnya, maka akan mendapatkan surga. Namun, pada bab ini kita hanya membahas 4 Asmaul Husna ya. Yang pertama yaitu Al-Alim, yang artinya Allah Maha Mengetahui. Yang kedua yaitu Al-Khabir, yang artinya Allah Maha Waspada. Yang ketiga As-Sami, yang artinya Allah Maha Mendengar. Yang keempat yaitu Al-Basir, yang artinya Allah Maha Melihat. Nah, kita akan membahas satu persatu secara mendalam ya. Yang pertama kita bahas yaitu Al-Alim. Allah Maha Mengetahui. Allah mengetahui yang nampak maupun yang tidak nampak atau gaib.
Pengetahuan Allah ini tidak terbatas ruang dan waktu. Allah mengetahui segala aktivitas makhluknya yang begitu banyak ini secara detail. Bahkan Allah bisa mengetahui peristiwa yang akan datang. Nah, Masya Allah sekali bukan? Nah, agar kita lebih yakin bahwa Allah ini memiliki nama yang baik yaitu yang Maha Mengetahui, kita baca dalilnya ya. Ada yang mau membacakan dalilnya? Ya, silahkan Bestari bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Shadaqallahul azim. Artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ya, terima kasih kepada Bestari yang sudah membacakan ayatnya. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Allah menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kita bisa mengetahui ciptaan Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi. Allah sangat menyukai orang-orang yang rajin menuntut ilmu, mencari ilmu, dan juga mengamalkannya. Anak-anak, ada yang bisa menyebutkan contoh perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim ini? Ya, silahkan Fauzian. Belajar, Bu. Apa? Belajar. Iya, betul sekali ya, belajar. Nah, salah satu perilaku yang dapat diwujudkan kita sebagai pelajar adalah terus-menerus belajar agar bisa mengetahui segala sesuatu yang Allah ciptakan. Yang kedua yaitu Al-Khabir. Allah Maha Waspada. Allah mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Semua makhluk yang Allah ciptakan itu dengan berbagai ragam. Allah mengetahui secara detail dengan penuh kewaspadaan dan kecermatan secara lahir dan batin. Dan apa yang Allah ciptakan itu tidak salah sasaran. Nah, ini membuktikan bahwa Allah ini adalah maha waspada dan penuh kecermatan. Ini dibuktikan dalam firman Allah Quran Surat At-Taubah ayat 16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian, perilaku yang dapat diwujudkan oleh kita yang meyakini bahwa Allah maha waspada, yaitu hendaklah kita waspada dan cermat terhadap segala sesuatu yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Baik itu ketika melakukan kegiatan di sekolah, di rumah, ataupun di tempat yang lainnya, kita harus selalu waspada dan cermat. Nah, orang yang waspada dan cermat ini akan dapat hasil yang maksimal dan tidak akan melakukan kesalahan dan tidak akan menyesal
di hari kemudian. Yang ketiga yaitu As-Sami, Allah Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar segala suara yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah itu tidak terbatas. Tidak ada suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Karena hal tersebut berdasarkan firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perilaku yang mencerminkan diri kita beriman kepada Allah SWT yang Maha mendengar adalah kita harus selalu berupaya dan berusaha untuk menjaga perkataan kita agar yang kita katakan adalah perkataan yang baik dan berguna, karena kita yakin bahwa Allah mendengar segala perkataan yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun Allah bisa mendengarnya. As-Sami juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kita harus tidak tertinggal informasi ya. Dan juga harus belajar memilah mana informasi yang baik, mana yang buruk, dan mana informasi yang hak, dan mana informasi yang batil. Yang keempat yaitu Al-Basir, yang Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu, walaupun sesuatu itu kecil maupun lembut ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dan Allah juga yang memantau segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Karena sesuai firman Allah, yaitu di surat Al-Hujurat ayat 18, siapa yang akan membacakan? Ya, silakan Safana bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ma ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, bagus Safana. Terima kasih ya telah membacakan dalilnya. Perilaku yang mencerminkan keyakinan kita terhadap Allah yang Maha melihat adalah hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk melihat peristiwa-peristiwa yang ada di alam ini sebagai bahan renungan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai hikmah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah. Nah, karena merasa dekat dengan Allah, maka akan selalu taat dan juga selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, orang yang beriman ini akan mendapatkan beberapa keuntungan. Di antaranya, yang pertama, selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman-Nya Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51. Lalu yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah sesuai firman-Nya Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan yang ketiga, sepanjang hidupnya tidak pernah merasa rugi sesuai firman-Nya Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Telah selesai materi yang Ibu sampaikan. Semoga anak-anak pahami. Tapi apabila ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, silakan boleh ditanyakan ya. Ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya silakan acungkan tangannya ya. Gimana? Oh iya, tidak ada ya. Berarti kalian sudah paham.
Ya, selanjutnya kita akan melakukan pembelajaran kelompok. Sesuai dengan yang Ibu katakan di awal, kita akan melakukan diskusi secara berkelompok. Nah, Ibu akan membagi kelompoknya terlebih dahulu ya. Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok. Nah, kelompoknya ini sesuai dengan barisan ya. Jadi yang kelompok pertama ini Bestari, kelompok 2 Dipati, kelompok 3 Fauzian, kelompok 4 Kalila ya. Nah, silahkan nanti kalian akan mengerjakan lembar kerja ya. Nah, jadi di lembar kerja ini berisi contoh-contoh perilaku yang dapat diwujudkan. Nah, nanti kalian pasangkan dengan Asmaul Husnanya ya, yang mana apakah perilaku ini termasuk Al-Khabir, Al-Alim, As-Sami, atau Al-Basir. Nah, nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya ya. Nah, silakan kalian berkumpul dulu dengan kelompoknya. Nah, Ibu minta tolong untuk membagikan lembar kerjanya ya, silakan. Nah, kalian sudah berkumpul dengan anggota kelompoknya. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mendiskusikan lembar kerjanya. Bisa dimulai dari sekarang. Nah, jika sudah selesai nanti dipaparkan ya hasilnya di depan kelas semua anggota kelompoknya ya. Silakan mengerjakan. Alhamdulillah semua kelompok telah menyelesaikan tugasnya. Nah, sekarang saatnya tiap anggota kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, silahkan Ibu tunjuk kelompok 2 terlebih dahulu ya. Silahkan maju ke depan. Terima kasih kepada kelompok 2 telah memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya kelompok 4 ya, silahkan. Alhamdulillah semua kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya dengan baik. Sekarang kita akan melakukan evaluasi pembelajaran pada hari ini ya. Jika kalian tadi mendengarkan pembicaraan Ibu dengan baik, pasti kalian akan bisa menjawab soal-soalnya ya. Soalnya hanya 5 pilihan ganda, kalian jawab sesuai dengan kemampuan kalian ya, dan harus jujur, tidak boleh mencontek hasil pekerjaan orang lain. Nah, ini Ibu minta tolong dibagikan ya, Iqbal. Silakan anak-anak kumpulkan soal evaluasinya, dan Ibu minta satu orang untuk mengungkapkan kesimpulan pembelajaran pada hari ini ya. Ya, silakan Safana. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu jika kita ingin hatinya dekat dengan Allah, yaitu salah satunya dengan mengenalnya melalui nama-nama yang baik dan indah, yaitu Asmaul Husna. Dan yang dipelajari pada hari ini ada 4 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Yang kedua Al-Khabir, Allah Maha Teliti atau Maha Waspada. Yang ketiga As-Sami, Allah Maha Mendengar. Yang keempat Al-Basir, Allah Maha Melihat. Dan juga keempat Asmaul Husna itu bukan hanya diketahui artinya, tapi juga harus diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya kita sebagai siswa harus rajin belajar. Ya, betul sekali Safana, bagus ya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, kalian coba hafalkan ke 99 Asmaul Husna, nama-nama baik Allah. Minggu depan Ibu akan tes per orang ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga materi yang Ibu sampaikan tidak hanya menjadi ilmu pengetahuan, tapi bisa diamalkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup
dengan membaca hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.